Simak Panon Rohani bersama saya Frida dari Salatiga dengan Feby di Surabaya bersama Rere di Salatiga. Panon Rohani untuk hari ini Kamis 31 Maret 2022. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santuan Luciansen edisi Kamis 31 Maret 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Saudara-saudari yang terkasih, dalam praktek kehidupan rohani, kita sering mengenal adanya kesaksian-kesaksian pribadi tentang pengalaman akan Tuhan maupun tentang hal-hal lainnya. Semuanya ini penting dan perlu sebagai satu bentuk penghayatan iman dalam hidup setiap hari. Tetapi, kesaksian kita kadang-kadang diragukan oleh orang lain, karena bisa jadi orang melihat bahwa apa yang kita saksikan dengan kata-kata tidak mereka temukan dalam perbuatan-perbuatan hidup kita. Suatu saat dapat hadiah buku Kisah Heroik Mahesa Jenar. Ada yang bersaksi tentang aku dan kesaksiannya itu benar. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang pada zaman Yesus sebagian meragukan siapa diri Yesus itu dan apa pekerjaan yang dilakukan. Terhadap orang-orang ini, Yesus mengatakan dua hal. Yang pertama, bahwa Yesus tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. Kalau ia bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksiannya itu tidak benar. Lantas, siapa yang harus bersaksi tentang Yesus? Yang bersaksi tentang Yesus adalah Allah Bapa di surga, yang menyatakan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih, yang diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Kesaksian Bapa inilah yang menjadi penguat bahwa Yesus tidak datang untuk dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri, tetapi ia diutus oleh Bapanya untuk melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Tetapi rupanya sebagian orang masih belum percaya dengan kata-kata Yesus. Maka dalam Injil kita menemukan begitu banyak orang yang tidak percaya masih menuntut tanda dan memperdebatkan siapa Yesus itu. Sehari-hari membuat kerajinan, walau sebenarnya tak terlalu laku. Aku bersaksi lewat pekerjaan yang telah diberikan Pak Bapa kepadaku. Pada bagian kedua, Yesus mengatakan bahwa selain Allah Bapanya di surga yang bersaksi tentang siapa dirinya, ada hal lain yang memberi kesaksian tentang Yesus, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan-pekerjaan itu adalah ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita. Perbuatan-perbuatan kasih kepada semua orang, mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Hendaknya perbuatan-perbuatan ini menggerakkan hati kita untuk semakin percaya bahwa Yesus adalah utusan dari Allah. Dengan melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, kita melihat Allah sendiri yang berkeliling mengajar dan berbuat baik dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita diutus untuk memberi kesaksian tentang Kristus, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan-perbuatan kita. Kesaksian dengan kata-kata tetaplah diperlukan, supaya semakin banyak orang
yang percaya karena pewartaan kita. Semakin banyak orang boleh menjadi pengikut Kristus. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kesaksian dengan kata-kata perlu diteguhkan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Sebab bisa saja orang berapi-api bersaksi dengan mulutnya tentang Yesus, tetapi bisa juga dalam perbuatan sehari-hari hidup mereka bertentangan dengan apa yang disaksikan dengan mulut. Seorang saksi Kristus yang sejati bersaksi tentang Yesus tidak hanya dengan mulutnya, tetapi juga dengan seluruh kepribadiannya. Hidupnya adalah sebuah kesaksian yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan oleh orang lain. Mahalnya masakan karena rasa. Bila tidak enak, apa bisa laku? Bila tak percaya yang ditulis Musa, bagaimana akan percaya kataku? Hendaknya perbuatanmu bercahaya di depan orang, supaya orang mengenal kamu sebagai murid-muridmu dan memuliakan nama Bapa-Mu yang di surga. Identitas kita adalah perbuatan baik yang harus bercahaya di depan orang. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Mari menjadikan hidup ini sebagai bagian dari kesaksian tentang Dia yang telah menyelamatkan kita.